ini akhirnya orang itu. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Kami adalah salah satu rumah sakit tertua dan terus berkembang hingga sekarang. Berada di tengah kota Pati, serta akses yang mudah dijangkau. Kami menghimbau selalu gunakan masker, lakukan cuci tangan, dan jaga jarak. Salam sehat, Rumah Sakit Mitra Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Mitra. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Mitra, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, seneng banget nih hari ini kita jumpa lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan BBM, Bincang-Bincang bareng Mitra. Nah, ibarat kata pepatah nih Sobat Mitra, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman Mitra. Perkenalkan teman-teman Sobat Mitra, saya Dr. India Mutiara Bangsa atau biasa disapa Dr. Tiara. Saya adalah dokter dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati yang bertugas menjadi moderator pada Bincang-Bincang Mitra pada sesi kali ini. Nah, kali ini Rumah Sakit Mitra Bangsa akan berkolaborasi dengan PT Novel Pharmaceutical Laboratories bersama BBM akan menghadirkan edukasi-edukasi yang menarik nih tentunya teman-teman. Nah, di sesi kali ini kita bakal sharing dengan salah satu narasumber kita yaitu dokter spesialis penyakit dalam kebanggaannya Rumah Sakit Mitra nih guys. Nah, hari ini kita bakal sharing dengan Dr. Ari Pratama. Suaranya dok kecil. Dijamin bakal seru banget ya. Nah, pagi ini kita akan bincang-bincang santai dengan topik hidup sehat, asam urat lewat.
Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, kita akan telayang pandang dulu ya, teman-teman, tentang asam urat. Nah, asam urat itu apa ya? Asam urat merupakan hasil metabolisme akhir dari purin. Nah, sebenarnya terdapat dua sumber utama dari purin, yaitu purin dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, dan juga purin juga berasal dari asupan makanan seperti tanaman dan hewan. Nah, asam urat ini sebenarnya baik loh, teman-teman. Asam urat ini sebenarnya memiliki fungsi di dalam tubuh sebagai antioksidan dan juga bermanfaat dalam regenerasi sel. Namun, asam urat bisa menjadi masalah apabila kadarnya di dalam tubuh melewati batas normal. Jika asam urat meningkat, bisa menyebabkan penumpukan terutama di daerah sendi. Nah, bentuk asam urat itu sebenarnya mirip kristal ya, teman-teman, yang ujungnya tajam. Nah, kalau misalnya jumlahnya terlalu banyak di dalam tubuh, bisa menyebabkan peradangan nih. Dengan nantinya akan menimbulkan manifestasi di dalam tubuh seperti tanda-tanda peradangan, yaitu kemerahan, nyeri hebat, dan biasanya pada ibu jari kaki. Namun juga bisa pada daerah-daerah lain, seperti contohnya jari tangan, jari kaki, pergelangan kaki, lutut, dan siku. Nah, teman-teman, makanya penting banget nih bagi Sobat Mitra untuk selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari asam urat. Tapi gimana caranya ya, teman-teman? Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, mari langsung kita ulik aja bareng bersama dokter spesialis penyakit dalam kebanggaan kita, yaitu Dr. Arif Rahman, spesialis penyakit dalam. Halo Dr. Arif Rahman. Selamat bergabung, dokter. Bagaimana dokter kabar hari ini, dokter? Halo, Assalamualaikum. Kabarnya baik, Dok? Alhamdulillah, sehat ya, dok ya. Oke, dokter. Sebelum kita beralih ke sesi diskusi, dokter, mungkin boleh, dok, disapa dulu teman-teman Sobat Mitra, dok, yang udah bergabung di live Zoom meeting dan YouTube kita, dokter. Monggo, dokter, silakan, dokter. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Sobat Mitra semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung diskusi belajar bersama di Bincang-Bincang Mitra hari Sabtu siang ini. Semoga untuk diskusi nanti ini akan bermanfaat untuk kita semua. Iya, dokter. Terima kasih, dokter, udah menyempatkan diri ya, dokter, untuk turut serta di bincang-bincang bareng mitra sesi kali ini, dokter. Kali ini kita akan ngebahas asam urat nih, dokter. Seru banget, dokter, topiknya, dokter. Bagi teman-teman Sobat Mitra yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh banget nih. Caranya gampang, tinggal langsung atau bisa aktifkan jempol ya, teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas di akhir sesi. Suaranya nggak kedengeran, dokter cantik. Suaranya masih putus-putus. Nah, bagi Sobat Mitra yang nanti ingin mengajukan pertanyaan, bisa banget ya Sobat Mitra, caranya dengan cara mengetikkan di kolom chat, raise hand, atau juga bisa acungkan jempol ya teman-teman. Nah, untuk izin mengingatkan teman-teman, nanti jikalau sudah ada form absensi, jangan lupa diisi form absensinya teman-teman. Jadi kita sambil mendapatkan informasi, kita juga bisa mendapatkan sertifikat yang tentunya menarik banget. Nah, bagi teman-teman yang beruntung, nanti akan dipilih 3 pertanyaan terbaik yang nantinya akan mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit Mitra Bangsapati. Nah, atau bagi Sobat Mitra yang nanti misalnya mau ketemu langsung atau konsultasi langsung dengan Dokter Arif, bisa banget nih. Caranya tinggal datang ke polikliniknya Dokter Arif di Rumah Sakit Mitra Bangsa, Jalan Kolonel Sugiono nomor 75, Pati, di mana Dokter Arif ada dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya, dokter ya. Di hari Senin sampai Kamis jadwalnya adalah pukul 8 sampai dengan pukul 12 siang, dilanjut dengan pukul 16 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di hari Jumat pada pukul 8 sampai 11 siang, dan juga dilanjutkan pada pukul 16 sampai 20 waktu Indonesia Barat, dan di hari Sabtu, walaupun weekend, Dokter Arif tetap juga ada yang melayani kita, yaitu di pukul 7 sampai dengan pukul 10 pagi. Nah, baik, kayaknya peserta kita udah nggak sabar nih, Dok, menantikan paparan dokter dari materi Dokter Arif ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke paparan materi, izinkan saya membaca kurikulum kita dari Dokter Arif terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman,
Izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Dr. Arif ya. Dr. Arif Rahman merupakan lulusan S1 dari Fakultas Kedokteran Undip dan melanjutkan studi pendidikan dokter spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas UNS. Beliau merupakan anggota dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, PAPDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, dan ACP, American College of Physicians. Nah, sekarang Dr. Arif praktek di Rumah Sakit Mitra Bangsapati pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, acara selanjutnya adalah pemaparan materi-materi edukatif ya mengenai asam urat dari Dr. Arif. Silakan, Dokter. Oke, terima kasih Dokter Tiara. Untuk slide-nya dari panitia ini ya. Oke, Dokter. Ya, mungkin dari panitia bisa ditampilkan untuk slide-nya. Ya, sambil menunggu, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai asam urat. Jadi asam urat sendiri mungkin sudah sangat tidak asing bagi sobat mitra semuanya, karena saya sendiri sebagai seorang dokter seringkali mendapatkan keluhan atau pasien itu menceritakan ke dokter, dok, apakah asam urat saya ini tinggi ya dok, karena badannya pegal-pegal. Dok, ini saya setiap hari asam urat saya kambuh nih dok, saya sudah minum obat ini rasanya enak. Nah, nanti pada siang hari ini kita akan membahas nih, apakah benar kondisi seperti itu asam urat. Terus jika memang asam urat, nanti apa yang harus kita lakukan jika memang kita memiliki kadar asam urat yang tinggi, apabila kita sedang mengalami suatu kondisi serangan asam urat. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Bagi sobat mitra semua yang mau bertanya, silahkan langsung bertanya di kolom chat. Jangan lupa sebutkan nama dan asal atau daerah teman atau sobat-sobat mitra semuanya. Nanti mungkin yang paling jauh bisa dapat sobat mitra yang paling jauh berada dari lokasi adminnya, nanti bisa mendapatkan door prize khusus. Oke, ini slide sudah dipaparkan. Hari ini kita akan belajar mengenai asam urat. Perkenalkan, tadi sudah dikenalkan ya. Nama saya Arif Rahman. Ini bawah ini untuk IG saya ya. IG saya Dr. Mimin, mungkin bisa di-follow IG saya. Nah, kenapa slide pertama ini asam urat ya, bukan yang seperti yang di judul ya, karena kita akan membahas dulu secara keseluruhan garis besar. Mungkin selama nanti paparan slide saya ini akan ada yang bahasa Inggris, ada yang kesannya seperti kedokteran sekali atau sangat ilmiah sekali, tapi ini nanti saya tujuannya supaya sobat-sobat mitra semua ada gambaran, oh ternyata asam urat itu tidak seperti yang selama ini kita bayangkan. Oke, slide. Nah, banyak nih pertanyaan. Ini dok rematik, asam uratnya tinggi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setiap penyakit rematik itu sama dengan penyakit asam urat? Gitu kan pasti pertanyaannya. Wah, ini sakit rematik dok, biasa dok, ini sakit rematik. Gitu. Ini sakit rematik dokter. Ini jari-jari saya ini rematik semua, ini asam urat saya tinggi. Nah, pertanyaannya apakah penyakit rematik itu sama dengan penyakit asam urat? Slide. Nah, ternyata penyakit asam urat atau yang istilahnya kita menyebutnya dengan gout itu tidak sama dengan penyakit rematik. Memang penyakit rematik gout itu bagian dari penyakit asam urat. Penyakit asam urat itu bagian dari penyakit rematik, tapi penyakit rematik itu ada sangat banyak sekali spektrum atau jenisnya. Slide. Nah, penyakit rematik sendiri ini ternyata ada banyak sekali ya. Ini dibagi menjadi 5 besar. Yang pertama adalah infeksi. Jadi ada
penyakit-penyakit yang menyerang sendi dikarenakan suatu kondisi infeksi. Jadi ada penyebabnya dari bakteri, dari virus. Itu contohnya adalah artritis septik, demam rematik akut, artritis yang dikarenakan virus. Itu juga termasuk bagian dari penyakit rematik. Selanjutnya untuk degeneratif atau proses penuaan, di mana ini seringkali sobat-sobat mitra, dok ini ada pengapuran sendi, dok ini ada penyempitan di celah sendinya. Ini yang disebut dengan osteoartritis. Ini salah satunya karena proses penuaan atau aging. Selanjutnya ada penyakit rematik yang disebut atau yang disebabkan karena suatu kondisi autoimun. Jadi autoimun adalah suatu kondisi di mana kekebalan tubuh kita menyerang diri kita sendiri. Contohnya ada lupus atau SLE, ada rheumatoid arthritis, ada skleroderma, ada Sjögren syndrome, ada psoriasis arthritis, dan sejenisnya. Kemudian ada juga nih ternyata penyakit rematik yang menyerang jaringan lunak. Jadi ternyata rematiknya ini menyerang di selain sendi kita. Jadi ada di bursa kita, bursa itu salah satu di bagian sistem alat gerak kita, ada radang di bursa, ada radang di tendon, ada radang di pembungkus otot, fasciitis, ada di otot seperti sendi-sendi otot-ototnya pada pegel, fibromialgia, dan lain-lain. Nah, untuk metabolik itu berarti gampangannya suatu kondisi di mana problemnya salah satunya ada di dalam darah. Ini adalah salah satunya artritis gout atau asam urat. Osteoporosis atau keropos tulang masuk ke dalam penyakit rematik yang disebabkan karena suatu metabolik. Jadi di sini ternyata ini ya sobat-sobat mitra, penyakit rematik ini penyebabnya sangat banyak sekali. Jadi kalau kita menemukan hanya pegel-pegel di jari, belum tentu dia suatu asam urat, belum tentu dia suatu pengapuran, belum tentu dia suatu kondisi osteoporosis. Jadi penyebabnya harus dicari dulu, karena dengan kita menemukan penyebab, maka pengobatannya akan jauh lebih tepat. Slide. Oke, sekarang definisi asam urat. Asam urat sendiri adalah asam lemah yang merupakan hasil pemecahan zat purin. Zat purin sendiri adalah suatu zat alami yang berfungsi membentuk partikel biologis seperti di DNA, RNA, dan ATP. Ini bahasanya sangat terlalu ilmiah ya, mungkin untuk awam bingung itu apa ya. Nah, di sini untuk asam urat sendiri ternyata memiliki fungsi. Jadi asam urat kalau terlalu banyak tidak bagus, maka kalau berlebihan akan menimbulkan suatu problem masalah kesehatan, tapi kalau dalam jumlah yang sesuai, asam urat malah justru akan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri. Ternyata kalau kita lihat di mikroskop, bentuk asam urat ini seperti jarum-jarum kristal. Ini yang berwarna biru ini, lancip-lancip ini kristal asam urat kalau kita lihat di dalam mikroskop. Oke, lanjut. Slide. Nah, di manakah kita mendapatkan asam urat? Sumber asam urat itu berada, ada dua, endogen itu dari dalam tubuh kita sendiri, eksogen itu dari luar. Dari luar itu adalah sumber makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum. Contohnya adalah jeroan, ikan, teri, kacang-kacangan, sarden, dan lain-lain. Sedangkan dari endogen, ternyata tubuh kita sendiri itu juga menghasilkan asam urat. Jadi sebenarnya dok, saya punya asam urat. Nah, sebenarnya ya sama, kita semua ini punya asam urat. Next. Nah, di dalam tubuh kita tentunya tadi sudah dikatakan bahwa terdapat asam urat di dalam tubuh kita. Menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, ternyata nilai asam urat setiap orang itu berbeda-beda sesuai usia, sesuai jenis kelaminnya. Jika kadar asam urat di dalam darah melebihi dari nilai rujukan normal artinya jika dia seorang misalkan anak-anak usia 10 tahun dan dia seorang laki-laki 10 tahun, berarti nilai rujukannya 5,5. Kalau di atas itu disebut hiperurisemia. Beda lagi kalau ternyata usia 40 tahun dan dia ternyata seorang wanita di atas 8 disebut hiperurisemia. Ini menurut kriteria dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia.
Next. Nah, ini memang slide ini sepertinya bahasa Inggris sekali ya, tapi ini saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa awam sesimpel mungkin. Yang di tengah ini hiperurisemia tadi sudah ada kalau intinya darah di dalam asam urat di dalam darah itu tinggi. Nah, kenapa bisa tinggi? Itu ada underekskresi. Jadi asam uratnya itu tidak dikeluarkan alias numpuk atau overproduksi. Artinya apa? Produksinya menghasilkan asam urat yang sangat berlebihan. Dari kanan dulu, dari overproduksi, kenapa asam urat bisa menghasilkan kondisi sangat berlimpah atau sangat berlebih? Bisa dikarenakan satu, ini masalah di satu hemolisis. Hemolisis itu apa, Dok? Hemolisis itu artinya suatu proses pemecahan darahnya itu pada pecah. Kemudian lymphoproliferative disorder. Maksudnya apa, Dok? Ini intinya gangguan penyakit di darah. Terus kemudian psoriasis, ini salah satu kondisi autoimun, juga bisa menyebabkan ternyata adanya lisis atau pemecahan sel-sel di tubuh kita. Asam urat itu bisa terjadi masalah pada ginjal. Keracunan pada ginjal itu bisa disebabkan karena penggunaan misalkan obat-obatan salisilat dosis rendah, penggunaan obat-obatan untuk kencing, kemudian kondisi keadaan di mana tubuh terlalu asam bisa menyebabkan racun di ginjal sehingga bagian ginjal mengalami kerusakan. Karena ginjal rusak sehingga kadar asam uratnya tidak mau keluar. Akhirnya baik produksinya yang berlebihan atau asam uratnya di dalam tubuh tidak mau keluar mengakibatkan kondisi hiperurisemia. Hiperurisemia, hyper artinya lebih, urisemia itu urik itu asam urat, emia itu darah, artinya kelebihan asam urat di dalam darah sehingga dia bisa nanti menyerang sendi-sendi atau mungkin ke ginjal menjadi batu ginjal tapi batunya jenis batu urat gitu. Next. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau kita lihat di sini ada gambar ginjal, ada gambar usus, ada gambar sendi-sendi tulang. Seseorang yang high purin diet artinya makan makanan tinggi purin seperti jeroan, kacang-kacangan, ternyata bisa ini 30% ini ya, 30% bisa menyebabkan asam uratnya tinggi. Kemudian tadi seseorang dengan obesiti atau berat badan berlebihan, kemudian itu juga malah 70% bisa menyebabkan proses peningkatan asam uratnya juga tinggi. Nah, tadi bahwa asam urat dia diekskresikan atau dikeluarkan 70% melalui ginjal dan 30% melalui usus. Berarti porsinya yang paling besar mana, Dok? Yang paling besar adalah melalui ginjal. Sehingga apabila seseorang yang dengan tensi yang tinggi, adanya insulin resisten, itu artinya gampangannya seseorang dengan adanya diabetes, adanya kadar lemak yang berlebihan, adanya gagal ginjal, atau obat-obatan yang menurunkan fungsi ginjal ini akan menyebabkan asam urat itu tidak mau keluar lewat urin. Akhirnya apa yang terjadi? Asam uratnya di dalam tubuh akan tinggi. Oke, next. Slide. Ya, ini gampangannya simpelnya adalah bahwa hiperurisemia atau kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh dapat menyebabkan satu, GOUT. GOUT itu adalah artritis yang disebabkan asam urat atau peradangan sendi yang disebabkan peningkatan asam urat, bisa menyebabkan ini paling sering di area kaki bagian bawah jempol ya, membengkak, merah dan radang. Bisa juga terjadi batu ginjal, batunya ini jenisnya batu asam urat, juga bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Sehingga memang ternyata hiperurisemia ini bisa menyebabkan kondisi-kondisi di tubuh kita terjadi penyakit yang lainnya. Next. Nah, sekarang GOUT. GOUT ini adalah adanya penumpukan kristal asam urat. Tadi kristal yang di slide sebelumnya seperti kristal tadi numpuk di persendian. Di ginjal juga bisa, di jaringan ikat lain misalkan di telinga itu juga bisa, yang berlangsung secara kronik. Kronik itu berlangsung terus-menerus lebih dari 3 bulan.
Nah, ternyata untuk gambar di sini ada nih gambar yang titik-titik merah di sini yang paling sering. Yang paling sering memang ada di jempol kaki yang bawah, kemudian ada sekitar di mata kaki, kemudian di lutut. Kalau ternyata untuk pundaknya pegel, terus bagian jari-jarinya pegel, ini jangan-jangan bukan suatu kondisi asam urat. Jadi kalau ada sobat-sobat mitra semuanya, Dok, ini jangan jari-jari saya ini pegel nih, Dok. Ini pundak saya pegel, ini leher saya pegel, ini asam uratnya tinggi. Jawabannya belum tentu. Bisa jadi adalah suatu kondisi penyakit rematik yang lainnya. Oke, next. Nah, ternyata untuk penyakit gout sendiri atau penyakit asam urat tadi paling sering menyerang seorang pria. Jadi 13,6 dari 1.000 pria lebih mudah terserang gout atau asam urat dibandingkan seorang wanita. Next. Nah, ini ada gambaran, ini kita belajar bareng-bareng untuk peta dunia ya, bahwa ternyata sebaran untuk seseorang yang dengan asam uratnya tinggi, untuk yang coklat-coklat ini tidak ada data, artinya gampangannya belum mengumpulkan belum mengumpulkan data. Dilihat bahwa ternyata di negara-negara Amerika, di negara-negara Eropa, kalau di Indonesia ternyata birunya cukup tebal ya, artinya bahwa asam urat itu memang tersebar di dunia, dan mungkin di negara-negara Eropa konsumsi untuk alkohol, konsumsi wine-nya juga cukup tinggi sehingga kejadian asam uratnya juga tinggi. Kalau di Indonesia mungkin untuk konsumsi alkohol karena mayoritas muslim mungkin kejadiannya karena disebabkan konsumsi alkohol rendah. Namun untuk Indonesia sendiri pola makan tinggi jeroan masih cukup tinggi sehingga kadar asam urat untuk negara Indonesia di sini cukup tinggi juga. Next. Slide. Nah, di sini kenapa sih kok bisa terjadi kakinya bengkak, kenapa kok bisa terjadi ada nempel-nempel di kulit, di telinga, kristalnya itu bisa sampai di ginjal. Intinya adalah apapun kondisinya yang menyebabkan selnya itu cepat rusak dengan cepat, istilahnya di dalam tubuh cepat rusak, misalkan pasien-pasien dengan kanker, misalkan pasien-pasien dengan baik kanker darah atau tumor benjolan-benjolan, atau seseorang dengan pengobatan tertentu yang tidak diawasi, itu akhirnya bisa menyebabkan hiperuresemia, kadar asam uratnya tinggi. Ini juga ada seseorang yang alkohol intake, artinya alkoholik, suka sering minum minuman beralkohol, dia bisa menyebabkan kadar asam uratnya juga tinggi. Sehingga asam urat di dalam darahnya tinggi, karena asam urat tadi berbentuk kristal-kristal tadi, dia akan di sendi-sendi bagian yang paling ujung, terutama yang sedikit dengan vaskularisasi. Vaskularisasi itu pembuluh darahnya lebih sedikit, di mana kalau kita lihat ini ada repetitif trauma. Artinya apa? Ada benturan-benturan yang berulang, benturan-benturan yang berulang itu di mana? Di sekitar jari kaki kita kalau kita sedang jalan pakai sepatu, itu di situ kita sering mengalami benturan yang tidak kita rasakan memang, dan di mana sendi-sendi yang menopang tubuh kita paling banyak, disitulah tempat terjadinya deposisi atau pengumpulan kristal asam urat. Nah, karena kristal-kristal tadi sehingga terjadi suatu peradangan. Akhirnya kristal tadi numpuklah di jempol kaki, numpuk di ankle kita. Karena adanya kristal-kristal tadi dianggap benda asing sama tubuh kita. Jadi segala sesuatu kalau ada benda asing masuk tubuh kita ini akan bereaksi, melakukan proses suatu penyesuaian. Misalkan kita kalau akhir-akhir ini nih vaksin ya, badan kita panas, itu karena ada benda asing yang masuk. Sehingga tubuh kita menimbulkan suatu reaksi peradangan sehingga badannya jadi demam. Sama karena ada kristal-kristal yang tadi itu menyebabkan terjadinya peradangan di lokal atau tempat yang terjadinya penumpukan tadi, sehingga karena adanya berbentuk jarum, adanya radang-radang tadi, sehingga menimbulkan suatu kondisi peradangan.
Akhirnya si pasien atau seseorang dengan kekambuhan akan merasakan nyeri. Karena radang itu sifatnya panas, maka bagian yang terserang akan terasa panas. Terus kemudian akan menjadi bengkak. Kalau lama-kelamaan terus-menerus, akhirnya bisa terjadi yang namanya topus. Topus itu pengumpulan asam urat yang berlebihan, bisa di ear itu di telinga, bisa di tendon, bisa di tempat yang lain. Jadi ini salah satu proses kenapa kok bisa ngumpul di kaki, kemudian kenapa kok bisa terjadi kondisinya nyeri, terjadi suatu kondisi radang, bengkak, prosesnya seperti ini. Oke, next. Nah, bila seseorang terjadi keadaan hiperurisemia atau kadar asam urat berlebih di dalam darah, ada 4 stadium nih. Stadium pertama adalah GOT asimptomatis. Asimptomatis itu tidak ada gejalanya. Tidak berasa apa-apa, cuma asam uratnya tinggi saja. Jadi ini tanpa gejala. GOT akut ini, kalau kita dengar nih, oh ini akut, ini kronik. Akut itu berarti ada kondisi-kondisi sedang terjadi proses peradangan, di mana terjadi tadi ada kristalnya numpuk di sendi, karena numpuk tadi berbentuk seperti jarum, kemudian ada proses peradangan tadi sehingga rasanya nyeri, dia bengkak, dia kemerahan di mana pada sendi yang sedang terserang tadi. Kalau sendinya di jempol, berarti jempolnya tadi bengkak, panas, bahkan nyerinya itu sampai membuat seseorang tidak bisa melakukan aktivitas, sulit untuk berjalan. Selanjutnya setelah GOT akut terlewati, terjadi GOT interkritikal. GOT interkritikal ini penumpukan terus terjadi, asam uratnya terus terjadi, tidak ada gejala, dan lama-lama sendinya itu bisa terjadi kerusakan. Jadi bentuk tulangnya itu mengalami kerusakan juga bisa. Selanjutnya GOT kronis, ini contoh gambarnya juga, mulai terbentuk seperti benjolan-benjolan, dan tulang-tulangnya di situ sudah rusak, dan ini kejadian nyerinya akan lebih sering, sedikit-sedikit akan nyeri, sedikit-sedikit akan nyeri. Jadi kalau misalkan nih sobat-sobat mitra di rumah, kok ada tiba-tiba pagi hari jempolnya panas, bengkak, jempol kaki ya, terus sulit berjalan, boleh dipikirkan jangan-jangan ini sedang terjadi GOT akut atau hiperurasemianya stadium 2. Oke, next. Nah, faktor resikonya apa? Faktor resiko itu suatu kejadian kalau ada kondisi ini, maka kejadian atau tingkatnya itu, kejadiannya itu akan menjadi lebih sering atau lebih mudah terjadi pada seseorang dengan makan tinggi purin, seseorang dengan yang konsumsi alkohol, ternyata usia 40 tahun lebih juga beresiko, seseorang dengan gangguan ginjal, jelas tadi bahwa ginjal itu fungsinya untuk mengeluarkan asam urat. Kalau fungsi pengeluaran asam urat yang terganggu, asam uratnya akhirnya tidak keluar di dalam tubuh terus, akhirnya asam uratnya tinggi. Makanan tinggi gula ternyata juga meningkatkan kadar asam urat. Next. Nah, gimana sih seorang dokter akan mendiagnosis seseorang dengan asam urat? Yang pertama jelas akan dilakukan pemeriksaan fisik. Dokter itu akan mencari apa yang dirasakan seseorang tersebut. Misalkan tadi keluhannya nyeri di lutut, nyeri di jempol, rasa panas, lokasinya tadi tidak sembarangan ternyata. Tidak semuanya, misalkan leher, ini asam urat, ternyata lokasi-lokasinya tertentu. Kemudian dokter akan menyarankan, oke, Bapak, Ibu, nanti akan saya lakukan cek. Biasanya seperti itu, akan menganjurkan untuk melakukan cek kadar asam urat di dalam darah. Bisa juga ditemukan cek asam urat di dalam urin. Jika ternyata asam uratnya naik, kemudian ada kondisi nyerinya sesuai dengan tadi, maka bisa dipastikan bahwa serangan GOT tadi terjadi pada seseorang tersebut. Kemudian pemeriksaan radiologis ini memang tidak rutin dikerjakan, tapi dari pemeriksaan radiologis bisa menggambarkan bahwa di sini dicontohkan anak panah itu terjadi suatu kondisi kerusakan yang diakibatkan asam urat yang menumpuk sudah lama. Jadi ternyata asam urat bisa merusak tulang-tulang kita. Nah, jadi tidak semudah itu untuk menegakkan diagnosis seseorang dengan asam urat. Tidak semua pegel-pegel di tubuh itu pasti asam urat. Next. Nah, tanda dan gejala. Tanda itu adalah apa yang
kita temukan, apa yang dokter temukan, dan gejala itu apa yang pasien atau seseorang rasakan. Jadi dok nyeri sendi, berarti pasien merasakan gejala ada nyeri di sendi. Kemudian dok ini rasanya merah, rasanya nyeri sekali dan terasa panas. Nah nanti tandanya apa? Saat dilakukan pemeriksaan, oh di bagian jempol kaki ini ada kemerah-kemerahan. Oh terjadi pembengkakan. Jadi kalau bengkak itu di kaki itu ada macam-macam, bengkak satu sisi dengan bengkak dua sisi itu kemungkinan sakitnya itu sangat banyak sekali. Apalagi kalau misalkan, jadi kalau ada bengkak dua-duanya nyeri, belum tentu malah asam urat, masih bisa kemungkinan yang lainnya. Kalau asam urat bengkaknya satu sisi, terutama di jempol, dipegang terasa panas, dan kalau disentuh terasa nyeri. Kalau untuk jalan terasa nyeri. Kemudian dicek pemeriksaan darah, terdapat peningkatan kadar asam urat lebih dari nilai normal tadi. Next. Nah, pengobatannya gimana? Pengobatan untuk penyakit asam urat ini ada non-farmakologi dan farmakologi. Non-farmakologi artinya tanpa obat-obatan, dan farmakologi ini dengan obat-obatan. Dan apakah ini salah satu aja dok? Ini dikerjakan secara berkesinambungan, artinya dikerjakan bersama-sama. Jadi kalau di pengobatan seorang dokter itu selalu ada dua, yaitu pengobatan tanpa obat dan pengobatan dengan obat-obatan. Next. Pengobatan non-farmakologi, dia nanti dengan diet yang bagus, hindari makanan-makanan yang mengandung asam urat tinggi, olahraga yang rutin, minum air secukupnya, kemudian hindari merokok. Next. Nah, untuk diet, memang sebagai seseorang yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas, sebaiknya memang berat badan itu diturunkan. Karena ternyata berat badan yang ideal itu kadar asam uratnya dibandingkan yang lebih gemuk pada kondisi tertentu memang ternyata bisa menurunkan pada seseorang yang melakukan diet atau penurunan berat badan. Konsumsi obat-obatan tertentu tadi sudah dijelaskan. Contohnya diuretik nih. Diuretik itu obat-obatan untuk mengeluarkan pipis. Yang pipisnya banyak biasanya pada seseorang yang kakinya keduanya bengkak, seseorang dengan kondisi sedang mengalami masalah problem di jantung. Itu ternyata bisa menyebabkan peningkatan kadar asam urat di dalam tubuh. Gangguan fungsi ginjal tadi sudah dijelaskan bahwa seseorang dengan masalah di ginjal sehingga asam uratnya tidak mau keluar bisa menyebabkan asam urat di dalam tubuh juga tinggi. Gaya hidup tidak sehat, misalkan makan makanan yang manis, makan minuman beralkohol yang terlalu sering bisa menyebabkan keadaan asam urat yang tinggi. Nah, dehidrasi atau kekurangan cairan ini yang paling sering menyebabkan serangan gout akut. Jadi rata-rata ternyata untuk seseorang yang muncul stadium 2 tadi atau gout akut tadi karena kurang cairan, sehingga ada anjurannya nih pada seseorang dengan batu ginjal memang minumnya disarankan lebih dari 2 liter per hari. Ini tapi dalam tanda kutip harus konsultasi dengan seorang dokter karena mungkin ada problem yang lain, ada masalah problem di jantung atau di paru-paru atau sudah terjadi gangguan ginjal sehingga ada pembatasan cairan. Jadi untuk baiknya jika memang ada batu saluran kemih, baiknya untuk konsumsi airnya konsultasikan dulu dengan dokter. Kemudian untuk gout akut pada saat terjadi serangan disarankan ternyata 8-16 gelas per hari jika seseorang dengan serangan akut. Next. Nah, rekomendasinya di sini ada nih, kapan yang harus dihindari, kapan makanan yang dikurangi, kapan yang dianjurkan. Di sini kalau yang dianjurkan adalah produk susu yang rendah atau tanpa lemak dan sayur-sayuran. Kalau misalkan di sini yang harus dihindari adalah jeroan, hati, ginjal, sirup jagung, soda juga bisa meningkatkan asam urat berlebihan, kemudian makan minuman yang menggunakan dengan pemanis-pemanis, konsumsi alkohol yang berlebihan, kemudian di mana kalau dikatakan berlebihan, kapan sih dikatakan berlebihan? Kalau lebih dari 2 kali sehari untuk laki-laki, dan lebih dari 1 kali untuk perempuan, maka ini juga meningkatkan asam urat di dalam tubuh kita. Next. Nah, latihan fisik
latihan fisiknya gimana, Dok? Tentunya harus dilihat profil dari masing-masing setiap individu. Tidak bisa disamaratakan untuk olahraga setiap individu. Tapi disarankan bahwa latihannya 3-5 kali dalam seminggu selama 30 menit sampai 60 menit atau 1 jam sekali latihan. Tujuannya supaya berat badannya ideal. Jika berat badan ideal, ini juga akan menghindari gangguan metabolisme yang lain, misalkan dengan gula, yang memiliki diabetes, yang memiliki darah tinggi, itu akan kondisinya akan lebih terkontrol, sehingga keadaan asam uratnya akan jauh lebih bagus. Kemudian hindari olahraga yang memiliki trauma yang berlebihan dan beresiko menyebabkan sendi di tubuh kita ini mengalami kondisi trauma, itu juga dihindari. Misalkan olahraga yang gampangannya yang menggunakan lompat-lompat, misalkan yang sedang voli, misalkan sedang basket, itu juga terjadi kondisi hentakan-hentakan di kaki yang menyebabkan trauma itu akan terjadi lebih. Maka itu sebaiknya dihindari. Terus apa? Jalan santai, yoga, tai chi, berenang, itu pilihannya. Atau kalau sepeda dengan sepeda statis. Next. Nah, sekarang pengobatan farmakologinya apa? Intinya dibagi menjadi 2, karena tadi pasien tadi merasakan nyeri yang sangat, aduh sakit, aduh sakit, gitu kan. Kadang, Dok, saya sampai tidak bisa jalan. Maka pengobatannya dengan anti nyeri. Golongannya obat-obatan anti nyeri, NSAID dan steroid. Tapi perlu diingat, banyak nih teman-teman, sobat-sobat mitra, ini juga kalau yang diceritakan pasien-pasien, saya beli di apotek atau di warung obat asam urat, Dok, jamu asam urat, Dok. Ternyata memang di situ memang rasanya enak. Karena kenapa? Diberikan anti nyeri golongan NSAID ini atau golongan steroid. Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa NSAID dan steroid yang digunakan terus-menerus ini ada efek sampingnya. Efek sampingnya yang pertama, lambung kita bisa menjadi lebih menipis, bahkan bisa terjadi suatu kebocoran. Sehingga kalau sudah terjadi kebocoran, maka komplikasinya akan jauh lebih berat, yang dimana akan mengancam jiwa kita. Kalau terjadi suatu kebocoran di lambung, atau bisa jadi perdarahan di lambung yang sangat banyak, sehingga terjadi kondisi darah yang sangat rendah, juga bisa meningkatkan mortalitas atau angka kematiannya akan meningkat. Kemudian penggunaan steroid. Penggunaan steroid ini juga paling sering juga nih di lingkungan kita. Jadi, Dok, saya minum pil ini enak, pil setelan ini enak. Kalau ada yang bilang pil setelan, pil flu tulang, pil macam-macam, ini adalah obat yang isinya NSAID atau steroid. Nah, nanti kalau steroid ini tidak diminum, nanti akan efeknya jadi badannya lemas semua. Kalau nanti diminum enak, tapi kalau tidak diminum lemas lagi. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya jadi seperti tanda kutip kecanduan. Yang kedua, hormon di dalam tubuh kita akan terganggu. Terus kemudian mukanya akan seperti moon face, seperti muka bulan, kemudian ada penumpukan lemak di tubuh, ototnya mengecil, tulangnya jadi keropos, itu akibat penggunaan steroid jangka panjang yang tidak terkontrol dengan baik. Dan steroid dan NSAID yang digunakan lama bisa menyebabkan gangguan ginjal dan gangguan jantung. Nah, kemudian setelah nyerinya ini hilang, maka kita kurangi obat-obatan dengan penurun obat-obat yang menurunkan kadar asam urat. Di sini kita singkat saja, sebenarnya ada beberapa jenis lainnya, tapi ini sedikit bahwa ada yang paling sering nih di masyarakat atau teman-teman semuanya, Dok, saya minum allopurinol, Dok, saya minum allopurinol, gitu kan, untuk asam urat, gitu kan. Padahal sebenarnya obatnya ada banyak yang digunakan untuk mengurangi asam urat. Nah, di sini nanti apakah semua obat asam urat langsung ditembak dengan allopurinol? Apakah semua obat asam urat diberikan febuxostat? Apakah semua asam urat diberikan probenecid? Ternyata jawabannya tidak, karena harus memperhatikan kondisi yang lainnya. Apakah jantungnya bermasalah? Apakah livernya bermasalah? Apakah ada masalah ginjal ditandai dengan peningkatan kreatinin? Apakah ada kondisi alergi, riwayat alergi obat? Itu banyak sekali pertimbangannya. Nah, untuk slide lagi. Di sini memang kita bandingkan allopurinol dengan febuxostat. Jadi memang
untuk allopurinol dan febuxostat ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di mana kalau allopurinol dieliminasi artinya obatnya itu dikeluarkan melalui ginjal, kalau febuxostat dikeluarkan di metabolisme, dinetralisir di hati. Jadi otomatis kalau seseorang dengan gangguan ginjal, maka yang harus diperhatikan hati-hati nih kalau minum allopurinol. Justru kalau diterus-teruskan, maka bisa terjadi gagal ginjal stadium akhir. Akibat apa? Akibat mungkin konsumsi allopurinol yang terlalu berlebihan. Dok, saya kalau minum allopurinol enak gitu, tapi lama-lama justru akan merusak ginjal kita. Padahal kalau ginjal kita sudah rusak, sudah mengalami gagal ginjal, untuk menjadi normal kembali, atau seseorang kalau sudah tervonis gagal ginjal kronik, untuk ginjalnya sehat kembali, untuk sampai sekarang ini belum ada obatnya. Sehingga apa obatnya? Obatnya adalah cuci darah atau cangkok ginjal atau cuci cairan perut atau peritoneal dialisis. Nah, sedangkan kalau misalkan kita menggunakan febuxostat, itu yang harus diperhatikan pada seseorang dengan gagal jantung. Maka sebaiknya apa? Hati-hati penggunaan allopurinol, hati-hati juga penggunaan febuxostat, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Jika seseorang yang akan melakukan atau pengobatan asam urat, memang baiknya dilakukan pemeriksaan fungsi hati dan fungsi ginjal. Idealnya seperti itu. Sehingga akan lebih spesifik nih, yang bagus yang mana. Oh, Bapak, Ibu ini pakai allopurinol. Oh, Bapak, Ibu nanti pakai febuxostat sesuai dengan keadaan masing-masing. Next. Nah, efek sampingnya allopurinol dan febuxostat. Jadi bahwa setiap pengobatan di bidang kedokteran itu ada plus dan minusnya. Kalau ternyata plusnya jauh lebih banyak, manfaatnya lebih banyak, otomatis itu yang akan diberikan. Efek samping obat pasti selalu ada. Ternyata untuk gangguan hati lebih banyak di febuxostat. Untuk gangguan ginjal, di sini memang kelihatannya sama ya, 1 dan 1 ya. Tetapi memang untuk secara kepustakaan, allopurinol harus hati-hati pada seseorang dengan gangguan ginjal. Di mana paling seringnya gini, awalnya memang asam urat, sering sekali minum obat pegelinu, obat NSAID tadi, obat flu tulang tadi, sehingga merusak ginjal, kreatinnya tinggi, allopurinolnya masuk terus. Akhirnya apa? Combo, double obat yang merusak atau meracuni ginjal tadi. Yang terjadi apa? Kreatinnya makin naik, kreatinnya makin naik. Akhirnya lama-lama terjadi gagal ginjal kronis. Kejadian hiperlipidemia ini pada febuxostat, artinya kadar lipid meningkat. Hipersensivitas, memang banyak sekali kejadian seseorang dengan alergi allopurinol hingga alerginya itu terjadi suatu kondisi yang parah, yang berat, itu memang paling tinggi ditemukan pada obat-obatan allopurinol. Kemudian gejala gastrointestinal itu gejala yang menyerang di saluran pencernaan juga lebih pada allopurinol. Kemudian abnormal mioenzim, artinya ada masalah-masalah di enzim otot, itu pada febuxostat. Sehingga ini kalau ditotal, ternyata efek sampingnya lebih banyak pada allopurinol dibandingkan febuxostat. Tetapi kembali lagi, setiap kita akan minum obat, sebaiknya konsultasikan ke dokter masing-masing. Karena kalau sudah kejadian, misalkan sudah kejadian gagal ginjal, sudah kejadian gagal hati, nanti justru repotnya akan jauh lebih repot sekali ketimbang kita bisa mencegahnya. Oke, next. Nah, ini biasanya ada mitos atau fakta, hoax atau fake ya, fakta, hoax apa enggak gitu ya. Next. Hanya yang gemuk yang kena asam urat. Nah, apakah ini mitos atau fakta? Memang seseorang yang gemuk kejadiannya lebih mudah terkena kejadian asam urat. Tetapi kalau hanya yang gemuk saja, jawabannya salah. Karena tadi seseorang yang kurus pun jika ada kondisi-kondisi yang lain, misalnya penggunaan obat, misalkan dengan kondisi masalah tumor atau kanker, misalkan ada keturunan atau genetik, juga bisa terkena kondisi asam urat. Next. Sakit namun tak mematikan gitu ya. Tapi dok, ini kan nggak mematikan, nggak apa-apa ya dok. Mungkin ada hubungannya secara tidak langsung. Asam urat tadi bisa menyebabkan kondisi masalah di jantung,
bisa menyebabkan kondisi masalah di ginjal, dan di mana menyerangnya organ-organ vital tadi, yang justru organ vital tadi itu yang jika mengalami kerusakan parah, yang bisa menyebabkan tingkat atau angka kematiannya meningkat. Next. Penderita asam urat dilarang makan daging. Nah, apakah betul? Wah, saya asam urat, Dok, saya tidak pantang daging. Nah, ternyata jawabannya salah. Penderita asam urat boleh makan daging, namun porsinya memang dibatasin sesuai dengan ukurannya. Karena kalau tidak, maka justru akan kekurangan protein, di mana akan menyebabkan kondisi masalah gizi yang lainnya, yang di mana bisa menyebabkan keadaan sistem kekebalan tubuhnya jadi turun, malah jadi nanti mudah terkena infeksi, nanti malah jadi badannya jadi lebih rapuh, berat badannya rendah, kekebalan tubuhnya terganggu. Maka penderita asam urat masih boleh makan daging, tetapi jumlah dan porsinya sesuai dibatasin. Begitu. Next. Nah, jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa penyakit rematik banyak sekali jenisnya. Di sini salah satunya adalah GOUT atau penyakit asam urat. Tadi sudah dijelaskan bahwa penyakit rematik itu tidak hanya asam urat saja. Asam urat sendiri memiliki manfaat di dalam tubuh. Jika berlebihan akan menyebabkan masalah kesehatan. Untuk menegakkan diagnosis bahwa oh ini asam urat nih, harus secara baik dan benar. Sebaiknya memang dilakukan oleh seorang dokter dan pengobatannya secara non-farmakologi dengan pola makan yang baik, dengan hidup yang sehat, hindari merokok, makan minum yang cukup, dan secara farmakologi tentunya dengan obat-obatan ini baiknya dikonsultasikan dengan dokter, karena kalau kita melakukan pengobatan sendiri, yang ditakutkan justru akan menyerang ginjal kita sendiri, akan menyerang liver kita sendiri, akan menyerang organ-organ dalam kita sendiri, yang akhirnya akan berimbas jauh lebih repot daripada asam uratnya itu sendiri. Oke, next. Semoga dengan penjelasan tadi hidup kita akan jadi sehat dan asam urat akan lewat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas paparan materi yang edukatif banget ya dok ya mengenai asam urat dokter. Nah sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita saksikan dulu ya teman-teman video menarik persembahan dari PT Novel Pharmaceutical Laboratories. Apa yang dimaksud dengan gout? Gout adalah suatu keadaan inflamasi di mana terjadinya tingginya kadar asam urat di dalam tubuh. Kelebihan asam urat dapat terakumulasi, membentuk kristal, dan terdeposit pada jaringan sendi yang kita sebut dengan topi. Inflamasi ini menyebabkan nyeri saat disentuh, kemerahan, panas, dan juga pembengkakan. Berikut adalah tujuan terapi gout. Coming soon, Furok. Nah, baik teman-teman, tadi udah dipaparkan juga ya teman-teman materi dan juga ada video tadi menarik dari persembahan PT Novel Pharmaceutical Laboratories. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, nih dok. Oke. Oke, dokter, Kita diskusi bareng-bareng ya. Enggih, dokter. Izin membacakan dokter pertanyaan dari Arumi dari Bandung, dok. Jika asam urat tinggi tanpa gejala, apakah tetap diberikan obat, nih dok? Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya dari mana? Arumi ya? Arumi dari Bandung, dokter. Arumi dari Bandung. Ya. Jadi ada yang namanya hiperurisemia asimptomatik. Hiperurisemia asimptomatik itu di mana keadaan asam urat yang kondisinya tinggi di atas nilai normal, tetapi
dia tidak menimbulkan gejala klinis. Nah, kalau dikatakan di sini, kalau dari kolegium atau dari Perhimpunan Ahli Rematik se-Indonesia, dikatakan hiperuremia tanpa gejala, cukup kadar asam urat di atas 6,8, itu sudah dianggap mulai terjadi hiperuremia asimptomatik. Artinya dia tidak ada gejala klinisnya. Nah, apakah diobati? Ya, tetap diobati. Obatinya dengan apa? Yang pertama dengan non-farmakologi, yaitu tadi dengan prinsip pola diet hidup sehat, sehingga diharapkan kadar asam uratnya akan bisa membaik. Yang kemudian adalah kita harus lihat nih faktor-faktor resikonya apa. Misalkan tadi masih menggunakan obat-obatan yang menyebabkan masalah di ginjal, kemudian ternyata berat badannya masih berlebih, otomatis itu diperbaiki dulu. Tapi apabila ini menurut dari kolegium di Jepang, menurut di Amerika, ACR, American College of Rheumatology, apabila ditemukan kadar asam urat lebih dari 9 atau kadar asam urat lebih dari 8, tapi ada masalah gangguan ginjal, darah tinggi, ada diabetes mellitus, ada penyakit jantung koroner, maka dilakukan pemberian obat-obatan untuk menurunkan kadar asam urat. Jadi apakah diobati? Iya dok, kalau di atas 9 tanpa gejala diobati, tapi kalau di atas 8 dengan ada kondisi yang lain, ada gangguan jantung dan lain-lain tadi, juga harus diobati dengan obat-obatan. Begitu dokter. Iya dokter, terima kasih banyak dokter atas jawaban yang sudah cukup lengkap ya dokter. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Arumi dari Bandung. Izin dokter untuk melanjutkan pertanyaan kedua dokter. Pertanyaan dari Purwanti dari Solo, izin bertanya dok, bagaimana cara mengetahui lewat urin kalau terkena asam urat atau gangguan ginjal ya dok? Lalu bagaimana cara membedakan pembengkakan karena asam urat dengan pembengkakan karena yang lain? Ada 3 dok pertanyaannya dok. Lalu kenapa pria lebih rentan terkena asam urat dokter? Oke. Untuk mengetahui apakah ini masalahnya di ginjal atau tidak, ya. Jadi kalau kita melihat nih dari yang dirasakan pasien dulu, pada seseorang yang mengalami kondisi asam urat memang harus dicari dulu ada tidak masalah di ginjal. Salah satunya adalah pasien mengeluhkan mungkin rasa lemas, kemudian ada riwayat tensi tinggi, diperiksa ternyata pucat, konjungtiva itu bagian mukosa bagian dalam mata itu ternyata pucat, kemudian dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu bisa dilakukan pemeriksaan dengan urin rutin, jadi pemeriksaan tes urin, nanti didapatkan adanya protein yang berlebihan, terus ditemukan kristal-kristal atau silinder, bisa juga kristal asam urat ditemukan dalam urin, dan juga adanya peningkatan kreatinin, serum kreatinin di dalam darah, terus didapatkan adanya peningkatan serum asam urat, ini masih bisa kemungkinan ada masalah di ginjal. Tetapi bisa jadi juga asam urat yang tinggi tadi itu menyebabkan gangguan ginjal. Jadi harus juga dicari penyebab-penyebab yang lainnya. Apakah kondisi asam uratnya itu dikarenakan karena yang lainnya, misalkan ternyata memiliki masalah kanker atau keganasan, itu juga bisa. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk bengkak ya. Halo? Enggak dokter, izin membacakan dokter. Pertanyaan kedua tadi, bagaimana cara membedakan pembengkakan karena asam urat dengan pembengkakan karena yang lain dokter? Ya, jadi kalau kita ada bengkak di kaki, ya bengkak di kaki itu memang dibagi dulu. Apakah bengkaknya secara bilateral? Bilateral itu kedua kaki. Jadi kedua kaki itu terkena, atau bengkaknya secara unilateral, satu sisi kaki saja. Kalau bengkak disebabkan karena dua kaki, itu bisa disebabkan bengkaknya gimana dulu? Apakah nanti seperti kalau kita pegang itu nanti kayak ada dekok, ada yang
seperti kayak ada apa istilahnya kalau orang Jawa bilangnya seperti ada balik gitu, kalau ditekan itu nanti kayak ada bekas tekanan, nanti balik lagi. Kalau kedua kaki itu bisa jadi karena satu ginjal, bisa jadi dua karena jantung, yang ketiga karena liver. Kalau dia hanya satu kaki, maka yang dipikirkan satu, apakah dia suatu kondisi radang. Radang itu tadi penyebabnya banyak, bisa karena infeksi, misalkan sebelumnya ada luka, bisa juga tadi karena asam urat, itu juga bisa. Kemudian bisa juga karena adanya misalkan masalah di aliran limfa kelenjar limfanya juga mengalami sumbatan, itu juga bisa. Nah, kalau untuk asam urat itu ada predileksi atau tempat-tempatnya itu khusus, itu di sekitar area jempol kaki tadi. Jadi kalau kita mau membedakan, yaitu tadi satu sisi atau satu kaki atau dua kaki, kemudian benggaknya disertai kemerahan atau tidak, disertai nyeri atau tidak, atau kemudian ada luka atau tidak. Itu untuk membandingkan. Tapi itu belum bisa kita bilang, oh itu pasti asam urat. Belum tentu. Harus dicek lebih lanjut. Salah satunya pemeriksaan laboratorium. Nggih, dokter. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga tadi ya, dokter ya. Kenapa pria lebih rentan terkena asam urat, dokter? Ya, karena seorang wanita ini dikaruniai hormon estrogen yang berlebih dibandingkan seorang wanita, sehingga hormon estrogen itu sebagai hormon proteksi, ya, di mana estrogen tadi itu yang menyebabkan seorang wanita tidak mudah terkena asam urat dibandingkan seorang laki-laki. Tapi begitu nanti menopause, nanti kejadiannya akan sama. Begitu, Dok. Oke, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Jawabannya sudah cukup lengkap dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Purwanti dari Solo. Dokter, izin sebelumnya, dokter, kita beralih ke pertanyaan yang raise hand, dokter. Oke. Dokter, izin saya mempersilahkan Randi dari CV Agra untuk mungkin bisa di-unmute dan nyalakan kameranya untuk bisa bertanya dengan Dokter Arif. Dengan Randi dari CV Agra. Oke, kalau misalnya masih belum, oh, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, Pak Dokter Arif, saya mau nanya. Siap. Kan saya dapat info ya dari perawat yang di rumah sakit. Katanya kalau makan petai itu bisa menimbulkan asam urat. Apakah benar atau tidak ya, Pak Dok? Ya. Oke, untuk Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Sobat Randi ya atas pertanyaannya. Apakah makan pete itu bisa meningkatkan keadaan asam urat dalam tubuh meningkat? Jika dikonsumsi berlebihan dan sebelumnya memang sudah ada asam urat yang tinggi, bisa menyebabkan asam uratnya tinggi. Tapi kalau tidak berlebihan, hanya secukupnya saja, memang tidak apa-apa. Tapi rata-rata kan untuk porsi yang asam urat pete yang berlebihan itu yang gimana? Itu kan yang menjadi pertanyaan gitu kan. Kadang-kadang kalau kita makan itu pete itu bisa sampai dua apa itu namanya ya, dua lonjor itu ya, bisa sampai nggak hanya 1-2 saja. Tapi memang kacang-kacangan bisa meningkatkan kadar asam urat di dalam tubuh kita. Gitu Kak Randi. Ada lagi Kak pertanyaannya? Cukup? Iya, dokter, sudah cukup, ya. Dokter. Terima kasih kepada Bapak Randi dari CV Agra Mandiri atas pertanyaannya. Selanjutnya izin yang raise hand kembali, ya Dok. Pertanyaan dari Oni SP, boleh di-unmute dan nyalakan kamera untuk bertanya dengan Dokter Arif. Silahkan. Ya, terima kasih. Izin tidak open cam, Dokter, karena di sini sinyalnya kurang bagus. Ya, oke Dokter Oni. Halo? Iya, tersedot malah. Ya, izin dokter tidak open cam karena di sini sinyalnya kurang bagus. Ya dokter, siap. Ya, izin dok, ini kan saya di sini ada beberapa pasien non sewu dengan masalah gula. Yang kita tahu bahwa gula itu salah satu yang paling cepat, nggih,
untuk komplikasi ke arah ginjal seperti itu. Nah, beliau ini juga punya riwayat asam urat yang sudah sangat menahun dan sering munculnya itu tidak hanya 1 bulan sekali, Dok, bahkan lebih dari sekali dalam sebulan. Nah, yang mau saya tanyakan singkat saja, batas toleransi penggunaan allopurinol itu dalam waktu 1 bulan sampai berapa lama dan sampai berapa miligram, berhubung yang bersangkutan itu sering sekali kambuh. Kemudian dan apabila yang bersangkutan ini tidak mampu beli Febusoksat, Febuxostat nggih. Ini apakah di cover BPJS seperti itu? Terima kasih Dokter Arif, mohon penjelasannya. Terima kasih Dokter Oni. Dokter Oni ini adalah teman saya waktu pendidikan di FK Undip angkatan tahun 2008 ya, Dok ya. Ya, pertanyaan yang bagus, Dok. Yang pertama adalah untuk mengenai pemberian allopurinol. Memang tadi dijelaskan bahwa allopurinol itu harus menjadi suatu perhatian pada seseorang yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Nah, nanti ini Dok, untuk pasien Dokter Oni, sebaiknya cek dulu kreatininnya dan dihitung IGFR-nya. Kalau IGFR-nya nanti berapa akan ketemu, nanti akan keluar nih dosisnya. Misalkan kalau ternyata dosis IGFR-nya kurang dari 5, maka ternyata untuk pemberian allopurinolnya 50 mg per minggu. Misalkan kalau IGFR-nya sekitar angka 20, pemberian allopurinolnya adalah 50 mg setiap 2 hari. Jadi nanti benar-benar sesuai dengan IGFR-nya. Nanti Dokter Oni mungkin bisa mengakses di rekomendasi tata laksana GOUT dari IRA. Itu nanti di bagian tabel, sepertinya di bagian tabel-tabel belakang itu nanti ada lampirannya dosis dan adjusting dose atau pemberian penyesuaian dosis pada allopurinol bagi seseorang yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Jadi kalau misalkan sudah stage 4 ke bawah, kalau kita berikan stage 3 ke bawah, kalau kita berikan 300 mg per hari, tentunya justru akan memperberat kerja ginjal, justru akan menyebabkan stage-nya itu makin bertambah. Mungkin dari 3 akan mempercepat menjadi stage 5. Gitu Dokter Roni. Oke, siap Dok. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua belum dijawab. Apakah Oh iya, Febuxostat ya. Untuk Febuxostat, memang untuk sementara ini belum Dokter. Jadi masih memang di luar negeri pun salah satunya untuk pemilihannya, salah satunya cost efektifnya pembiayaannya, memang Febuxostat harganya lebih dibandingkan dengan allopurinol. Jadi apakah ditanggung BPJS? Untuk sementara ini, untuk informasinya belum bisa di cover oleh BPJS. Begitu Dokter Roni. Ya, terima kasih Dokter Arif, sehat selalu. Ya, terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter Oni atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari Dokter Arif sudah cukup menjawab, Dok. Oke, selanjutnya gimana Dok? Masih dilanjut pertanyaan ya Dok? Oke, lanjut. Oke Dokter, pertanyaan dari Umi Habibah yang tadi sudah raise hand, mungkin bisa di-unmute untuk segera bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Dokter Arif, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Habibah, berasal dari Kalimantan Timur. Ya Dok, izin bertanya. Ya, silakan Kak Umi, dari Kalimantan Timur ya. Oke, jadi saya tuh dulu punya teman di pondok, katanya dia tuh bisa kambuh asam uratnya tuh. Dia katanya kalau habis minum kopi katanya bisa kambuh, sama juga memang dari bapaknya. Nah, jadi pertanyaan saya itu yang pertama, untuk asam urat ini memang berpengaruh dengan usia, gender, berat badan, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah kandungan makanan apa yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan untuk penderita asam lambung. Misalnya mungkin kayak yang protein, lemak, kalsium, dan sebagainya. Itu saja Dok. Terima kasih. Terima kasih Kak Umi. Maaf Kak, untuk pertanyaan kedua tadi, untuk kandungan makanan untuk asam lambung atau asam urat ya Kak ya? Asam urat, maaf. Oke, untuk asam urat ya. Baik, untuk jawabannya adalah, sebelumnya pertanyaan Kak Umi bagus sekali nih ya. Terima kasih sudah
ikut meramaikan acara bincang-bincang bareng mitra. Di sini pertanyaannya yang pertama adalah apakah berpengaruh ya dok, dari ayahnya ada asam urat, kemudian berat badannya, apakah ada pengaruh itu? Jawabannya ada. Ternyata memang faktor genetik juga di sini berperan penting pada seseorang yang memiliki riwayat orang tua asam urat. Ternyata untuk keturunannya juga akan kejadian meningkat asam urat yang berlebihan juga akan terjadi. Yang kedua, mengenai berat badan, iya karena berat badan yang berlebih ada nih penelitiannya, ternyata juga kecenderungan resiko asam uratnya juga akan lebih tinggi. Yang ketiga memang adalah mengenai kondisi hidrasi tubuh. Hidrasi itu kecukupan air di dalam tubuh itu juga dipertimbangkan. Nah, untuk pola makan asam urat tadi gimana ya dok? Yang harus dihindari apa gitu kan? Yang harus diinikan apa? Yang harus baiknya dikonsumsi. Banyak yang beranggapan bahwa sayur-sayuran nanti bikin asam uratnya tinggi. Itu ternyata adalah mitos bahwa asam urat itu justru malah dianjurkan makan makanan yang tinggi serat, tinggi vitamin. Yang dihindari adalah seperti tadi jeroan, hati, ampela, terus kemudian yang berbahan dari fermentasi seperti alkohol itu yang sangat-sangat harus dijauhi. Nanti ada yang dihindari tadi seperti yang tadi ada di slide tadi, apa saja sih yang harus makanan-makanan yang harus dihindari? Yang dihindari tadi ada yang dikurangi tadi ada daging sapi, tapi daging sapi masih boleh, tapi porsinya sangat-sangat dibatasin. Kemudian jus buah yang manis itu juga dikurangi. Garam-garaman yang asin-asin, kemudian yang manis-manis, gula dapur itu juga dikurangin. Begitu Kak Umi, jawaban dari saya Kak. Apakah ada yang mau tanya lagi Kak Umi? Tidak dokter, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali Kak Umi, sehat selalu. Terima kasih banyak atas Kak Umi Habibah atas pertanyaannya. Semoga jawabannya tadi sudah bisa menjawab ya Kak ya. Oke dokter, izin gimana dokter masih bisa sesi tanya jawab lagi atau bagaimana dokter? Boleh tanya lagi. Iya dok, ada pertanyaan dari Fortunata dokter. Dari Poltekkes Kupang, saya Fortunata ingin bertanya dokter kepada dokter, apakah ketika terkena asam urat yang sampai membuat kaki bengkak, kakinya boleh dipijat nggak dokter? Lalu pertanyaan kedua, apakah ada saran obat alam? Mungkin di sini maksudnya herbal ya dok ya, untuk menyembuhkan penyakit asam urat dokter. Terima kasih dokter. Ya, tadi dari Kak? Dari Fortunata dokter, dari Poltekkes Kupang. Kak Fortunata, ya. Kak Fortunata, pertanyaan yang baik nih. Boleh nggak sih? Karena mungkin di Indonesia ini untuk masalah pijat-memijat masih banyak dilakukan. Jadi memang kapan sih boleh dipijat gitu ya? Kalau keadaan akut, memang sangat dihindari untuk dilakukan pemijatan. Jadi kalau misalkan sedang gout akut tadi, ada merah, ada bengkak, itu tadi baiknya dihindari untuk pemijatan karena justru akan menyebabkan pasien tersebut makin tidak nyaman. Karena seseorang dengan asam urat itu yang terjadi serangan gout itu terjadi nyeri yang hebat. Jadi ada yang namanya skala nyeri 0 sampai 10, kalau 10 sangat nyeri sekali, 0 tidak nyeri sama sekali, itu bisa sampai di angka 7 sampai 10, bahkan sampai ada yang teriak-teriak. Karena memang nyeri itu tergantung persepsi masing-masing setiap individu nih. Ada mungkin kalau nyeri seperti ini bagi seseorang ini biasa aja. Ada yang ini aduh ini agak nyeri, ada juga yang nyeri sekali. Makanya kadang-kadang gitu aja lebay. Balik lagi bahwa nyeri itu adalah sesuai dengan persepsi kita masing-masing. Jadi tidak bisa diinikan. Makanya kita menilainya kalau sampai aduh kesakitan sekali, ini berarti skala nyerinya cukup kuat. Jadi kalau kita melakukan pemijatan justru akan menambahkan rasa nyeri pada si pasien atau seseorang yang sedang terjadi serangan gout akut tadi. Kemudian herbal-herbalan, ini memang herbal-herbalan kalau saya baca ada beberapa penelitian dan penelitiannya itu memang dikerjakan rata-rata oleh peneliti-peneliti yang ada di Indonesia ya, bahwa ternyata
apa namanya seperti jahe, kemudian apa namanya herbal-herbalan itu intinya dia mengandung flavonoid. Flavonoid itu anti radang yang kuat sehingga menyebabkan anti peradangannya itu menjadi si radangnya itu bisa berkurang. Jadi sebagai anti radang alami. Tetapi kalau untuk menurunkan asam urat dilihat dulu apakah ternyata dia ada masalah kanker darah, ya otomatis asam uratnya akan tinggi, tetap akan tinggi. Jadi kalau untuk herbal ini memang berfungsi bisa menambahkan sebagai antioksidan, mengurangi peradangan, dan memang di situ bisa digunakan sebagai terapi tambahan saja. Tetapi tetap kalau untuk menurunkan kadar asam urat, kita menggunakan obat-obatan penurun asam urat. Begitu jawaban dari saya. Oke, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Pertanyaan dari Fortunata tadi sudah terjawab ya. Jawabannya sudah cukup lengkap. Saya mohon izin mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa mengisi form absensi, teman-teman. Karena selain kita mendapatkan ilmu, kita juga bisa mendapatkan sertifikat. Dokter, mohon izin jika pertanyaannya 2 lagi, apakah boleh, dokter? Apakah ya, masih? Boleh 2 lagi. Nggih, dokter. Sekarang kita beralih ke yang raise hand, dokter. Untuk Rafki Rusdi, yang sedang raise hand, mungkin bisa di-unmute dan diaktifkan dulu kameranya agar bisa bertanya langsung kepada Dr. Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator atas kesempatan bertanyanya. Ya, jadi kalau masalah asam urat biasanya kalau di daerah pedesaan itu sangat sangat minim ya namanya sosialisasinya ya. Sehingga ketika mereka sudah terdeteksi penyakit itu, mereka tidak tahu gitu bagaimana mengubah pola hidup yang benar gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai orang yang peduli gitu ya terhadap kesehatan keluarga kita, kesehatan warga kita gitu. Apa yang bisa kita berikan edukasi walaupun kita bukan dari akademisi kesehatan, tetapi kita bisa gitu menjelaskan terhadap masyarakat bahwasanya asam urat itu salah satu penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan kita gitu. Kemudian yang kedua itu apa saja pantangan-pantangannya ketika seseorang itu menderita atau mengalami penyakit asam urat, dan apa saja solusi-solusinya atau penanganannya ketika asam urat sudah mulai diderita oleh kita. Ya, itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Tiara tadi yang bertanya dari Kak siapa, Dok? Dari Rafki Rusdi, dokter. Dari? Rafki Rusdi, dokter. Rafki Rusdi, dokter. Rafki. Rafki Rusdi, dokter. Ya, dari Kak Rafki Rusdi ya. Oke, untuk edukasi kepada keluarga, memang untuk memberikan edukasi ini tidaklah hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan ya. Memang ini harus diberikan edukasinya, tidak serta-merta kalau kita langsung menjudge, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Justru malah akan seseorang itu akan malah mengerjakannya. Jadi memang kalau di dalam di dalam ilmu kayak seperti kalau kita bilang tidak, malah mengerjakannya gitu ya. Jadi memang nanti kita berikan edukasi pelan-pelan dan lebih sering, karena kalau kita sering memberikan edukasi, awalnya mungkin nggak ngeh ya, awalnya apa sih? Awalnya acuh tak acuh, akhirnya lama-lama akan mendengarkan, akhirnya lama-lama oh tahu, akhirnya oh ternyata memang seperti itu. Jadi memang tidak boleh bosan untuk memberikan edukasi. Karena kalau baru 1 kali, 2 kali langsung menyerah, biasanya tetap hasilnya juga tidak berhasil, dan itu butuh konsistensi kalau mau mengedukasi. Kemudian yang kedua, pantangannya adalah prinsipnya makan makanan yang tinggi purin, yang tinggi, gampangannya adalah organ-organ dalam di makanan yang kita makan seperti hati, ampela, seperti jeroan, usus, itu sangat-sangat dihindari.
Kemudian untuk kacang-kacangan dalam batas yang cukup saja, kemudian minuman beralkohol juga benar-benar kita hindari karena kalau alkohol yang tinggi bisa menyebabkan asam urat juga. Terus bagaimana selanjutnya tadi pertanyaannya adalah kalau tidak terdeteksi gitu ya. Kalau misalkan sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Bisa beli obat anti nyeri dulu dan kemudian segera ke dokter untuk ditangani apakah memang benar itu suatu serangan asam urat atau bukan gitu ya, karena tadi bahwa ada nyeri di kaki itu belum tentu asam urat tapi bisa jadi juga itu asam urat gitu. Makanya jika ada kondisi seperti tadi segera bawa ke dokter terdekat. Begitu. Iya, dokter. Terima kasih banyak, dokter, atas jawabannya, dokter. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Rafki Rusdi. Kita masih ada satu kesempatan pertanyaan lagi, nih, dok. Namun sebelumnya saya izin mengingatkan kepada teman-teman yang belum mengisi absensi, harap segera mengisi absensi karena akan ada sertifikat menarik setelah acara ini. Oke, selanjutnya, dokter, masih satu pertanyaan lagi dari Apri Kuncoro ya, dokter, yang sudah raise hand. Oke, dokter. Ya, terima kasih. Saya sudah di sini. Halo, Pak Dokter. Halo. Mas Apri Kuncoro, silakan. Suara saya bisa diterima dengan baik. Apri Kuncoro. Bisa. Silakan mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Kuncoro. Yang ingin saya tanyakan ini adalah saya kan tergabung dalam beberapa komunitas pemberdayaan disabilitas di tempat saya tinggal. Kadang-kadang saya juga selaku penyandang disabilitas turut prihatin ketika ada teman-teman saya yang terbilang usianya masih muda, tetapi mereka itu sudah terkena asam urat. Nah, langkah-langkah apa saja yang sebaiknya kita lakukan? Halo, suaranya saya tidak bisa mendengar, Kak. Apa ya yang gitu? Saya ulangi lagi apa gimana ini? Saya ulangi pertanyaannya atau bagaimana? Kak, boleh Kak Apri Kuncoro, silakan diulang pertanyaannya. Jadi begini, saya kan tergabung di beberapa komunitas pemberdayaan masyarakat difabel di Kabupaten Kebumen. Sebagai penyandang difabel juga, saya kadang merasa prihatin terhadap kondisi teman-teman saya yang juga masih usianya relatif muda, tetapi sudah terkena gejala atau bahkan sudah mempunyai asam urat yang cukup kronis gitu, Dok. Nah, bagaimana cara atau tips yang bisa kita lakukan sebagai anak muda gitu untuk mengantisipasi agar kita tidak mudah terkena asam urat ini, dan sebaiknya apakah perlu kita mengganti garam dapur kita itu dengan garam loso salt, atau mungkin kalau dengan treatment susu itu yang bagus susu apa untuk teman-teman yang sudah terindikasi asam urat? Terima kasih Dokter Arif, sehat-sehat selalu. Terima kasih Kak. Ya. Juga. Baik, terima kasih Kak Apri sudah menyempatkan waktunya untuk bertanya dan bergabung di acara Bincang-Bincang Mitra. Jadi pertanyaannya bagus sekali nih ya. Jadi apa sih kiat-kiatnya? Jadi kiat-kiatnya itu dibagi dua dulu nih, apakah sudah terkena atau belum terkena. Kalau belum terkena, yang penting pola hidup sehat saja dan mungkin melakukan screening atau pemeriksaan medical check up secara berkala, itu sudah cukup. Asalkan pola hidup sehat dan jangan lupa medical check up yang berkala. Kemudian bagi yang sudah terkena, memang bagi yang sudah terkena ini sebaiknya konsultasikan dulu kepada dokter. Karena apakah asam urat ini berlebihan dikarenakan pola makan yang kurang baik, ataukah memang ada kondisi sakit yang khusus yang menyebabkan asam uratnya tinggi. Misalkan pada seseorang dengan autoimun, itu memang bisa menyebabkan asam urat yang tinggi. Misalkan seseorang dengan masalah di kelainan darah, itu juga bisa menyebabkan asam urat yang tinggi. Itu yang harus tidak kalah penting, yang dilakukan suatu treatment atau perhatian khusus.
Nah, kalau tips-tipsnya bagi yang sudah memiliki keadaan atau asam uratnya tinggi, yang jelas kita batasi dulu hal-hal atau yang menyebabkan asam urat itu meningkat di dalam darah. Otomatis seperti tadi makan makanan yang harus dihindari tadi ada, itu dihindari, kita batasin, dan kita yang boleh dikonsumsi tadi seperti sayuran atau minuman susu-susu yang low fat, yang rendah lemak. Jadi tadi kalau ada pilihannya, Dok, susunya apa ya Dok ya? Susunya pilihannya adalah susu yang rendah lemak. Kemudian jangan lupa nih periksa ke dokter untuk dilakukan screening, apakah ada masalah sudah mengenai organ dalam atau belum. Begitu jawaban dari saya untuk pertanyaan Kak Apri. Terima kasih Pak Dr. Arif. Berarti kalau kita mau check up paling tidak 3 bulan sekali ya Dok? Tiga bulan sekali atau bagaimana baiknya? Atau ketika kita sudah mungkin merasa nyeri aja gitu baru dikonsultasikan? Ya, medical check up bisa 1 tahun sekali dulu Kak Apri. Kalau misalkan ternyata tidak nanti masih ada sesuatu hal yang abnormal atau kondisi yang meningkat, misalkan asam uratnya nanti dilakukan pengobatan. Tadi pengobatan tidak harus dengan obat ya. Nanti kita evaluasi setelah bisa 1 atau 3 bulan selanjutnya. Gitu Kak Apri. Baik, terima kasih Pak Dokter. Sehat-sehat selalu. Terima kasih kembali Kak Apri. Sehat juga untuk Kak Apri dan sekeluarga. Terima kasih banyak Kak Apri atas pertanyaannya, dan juga terima kasih dokter atas jawabannya. Dokter, izin mengingatkan kepada teman-teman untuk segera mengisi link absensi ya, karena akan ada sertifikat menarik setelah acara ini. Oke, lalu seperti yang sudah diceritakan di awal, bahwa nantinya akan terpilih 3 penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari Rumah Sakit Mitra Bangsa. Nah, mungkin Dokter Arif bisa dipilih dokter 3 penanya terbaik dokter yang beruntung untuk mendapatkan hadiah pada sesi kali ini, dokter. Oke, untuk pertanyaan yang terbaik, semuanya baik-baik semua ya. Nggih, dokter. Mungkin dari yang jauh atau yang menarik, dokter. Untuk yang paling jauh, mungkin dari panitia sudah membuat list ini panitia. Ada yang dari Jayapura, dokter. Ada yang dari Jayapura. Nggih, dokter. Oke. Oh, siapa kalau boleh tahu Dokter Tiara? Helgi, dokter. Helgi dari Jayapura. Lalu juga ada yang dari Kupang, dokter. Alhamdulillah, dokter, acara kita dari Sabang sampai Merauke, dokter. Baik, untuk yang pertama ini door prize-nya bisa, menurut saya ya, ini yang bisa diberikan ke jatuh pada yang pertama adalah Kak Apri. Selamat kepada Kak Apri sebagai pemenang pertama. Oke, dokter. Ya, untuk yang pemenang kedua, dokter? Yang kedua tadi yang paling jauh, terjauh dari Jayapura tadi. Berarti kepada Helgi ya, dokter ya? Helgi dari Jayapura. Ya, oke. Yang kedua kepada Kak Helgi. Selamat ya Kak Helgi. Lalu selanjutnya pemenang ketiga, dokter. Pemenang terakhir, dokter. Pemenang terakhir adalah diberi bagi Kak Arumi. Arumi dari Bandung, nggih, dok? Ya, betul sekali. Oke, dokter. Berarti sudah ditemukan 3 pemenang, nggih, dokter ya? Oke. Oke, dokter. Sekarang saya izin memberikan kesimpulan ya, dokter ya, dari acara kali ini. Jadi, teman-teman Sobat Mitra, menjaga kesehatan itu penting ya, Sobat Mitra, karena pada prinsipnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Pencegahan asam urat bisa dimulai dari gaya hidup sehat, seperti dengan membatasi makanan yang mengandung purin tinggi, olahraga teratur, dan minum air putih yang cukup. Kenali tanda-tanda asam urat yang tinggi, deteksi dini dengan check up berkala, dan juga bila muncul keluhan, segera konsultasikan kepada dokter ya teman-teman. Nah, dokter,
saat ini kita sudah masuk ke penghujung acara nih dokter. Mungkin dokter Arif ingin menyampaikan kesan, pesan, dan juga closing statement dokter pada sobat mitra yang ada di rumah. Kesan pesannya adalah mohon izin dokter, sebelumnya dokter mohon maaf memotong. Setelah ini mungkin akan ada foto bersama ya dokter. Oh ya. Oke dokter, mohon izin dilanjutkan dokter untuk kesan pesan dan juga closing statementnya dokter. Oke. Untuk pesannya adalah bahwa kalau ternyata untuk keluhan nyeri sendi belum tentu asam urat, dan jika memang ditemukan nyeri sendi segeralah periksa ke dokter. Selalu untuk bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, dan pola hidup sehat baiknya tetap dilaksanakan atau dilakukan setiap hari. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sekian Kak Tiara. Oke dokter, terima kasih banyak dokter atas pemaparan materinya dan jawaban-jawaban dari pertanyaannya dok yang sangat-sangat edukatif dokter hari ini. Oke dokter, sobat mitra sudah nggak kerasa nih, udah hampir 1 jam lebih kita bersama ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin nanti bisa dikirimkan kembali ke media sosial kami, yaitu di Instagram @rsmitrabangsa, dan juga pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan kita konsultasikan kepada Dr. Arif. Dan jangan lupa untuk follow akun Facebook di Rumah Sakit Mitra Bangsa, TikTok di @rs_mitra_bangsa_pati, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Mitra Bangsa untuk mendapatkan info-info menarik dan informasi kesehatan yang terupdate. Oke dokter, kita foto bersama dulu nggih dokter. Teman-teman bisa open kamera agar bisa kita dokumentasikan. Udah. Kita mulai dokumentasi nggih teman-teman. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, teman-teman sudah. Nah, teman-teman yang mungkin nanti mau ketemu langsung atau konsultasi langsung dengan Dr. Arif, bisa banget nih teman-teman. Caranya tinggal ke polikliniknya Dr. Arif ya, teman-teman di Rumah Sakit Mitra Bangsa. Di hari kerjanya hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Di mana hari Senin sampai hari Kamis itu jadwalnya ada pada pukul 8 sampai dengan jam 12 siang. Dilanjut dengan pukul 16 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga di hari Jumat itu pada pukul 8 sampai dengan jam 11 siang. Dan dilanjut pada pukul 16 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Sabtu, Dr. Arif juga ada nih teman-teman. Yaitu pada pukul 7 sampai dengan pukul 10. Nah teman-teman Sobat Mitra dan Dr. Arif, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk hari ini. Hari Sabtu kita berfaedah ya, memberikan ikut edukasi dalam bincang-bincang bareng mitra pada sesi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Arif bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di sesi bincang bareng mitra selanjutnya. Salam sehat, Rumah Sakit Mitra Bangsa. Terima kasih dok. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Arif, Rumah Sakit Mitra, sehat sukses selalu. Terima kasih. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all alone. I've been waiting here for you all alone. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late.
I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you.